Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Beberapa hari Nabi SAW sakit. Dari Jumat sampai Senin ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 4 hari Nabi SAW sakit keras. Suaranya gak kedengaran kecuali kecil. Beliau sangat lemah, sholatnya pun di atas ranjang. Yang beliau wasiatkan terakhir suruh Abu Bakar menjadi imam. Di hari Selasa, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW merasa baikan. Tepatnya di sholat subuh. Beliau merasa dirinya tiba-tiba sehat, beliau bisa berdiri SAW, lalu beliau pun berwudu, dan kemudian beliau keluar ingin sholat, mengimami orang. Dan menemukan pada saat itu ternyata para sahabat sedang sholat subuh berjamaah dengan Abu Bakar. Dan Nabi SAW melihat mereka pada khusyuk semuanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW sangat gembira melihat keadaan mereka. Artinya dengan kondisi seperti ini, walaupun beliau meninggal, beliau tidak akan merasa kehilangan umatnya. Rumah Aisyah radhiyallahu anha punya 2 pintu. Ada pintu langsung masuk ke masjid, ada pintu untuk keluar ke jalan Madinah. Maka pintu yang menuju ke masjid ini tidak dibuka kecuali Nabi SAW keluar di situ. Dan waktu Aisyah membuka pintu kemarin, ya itu memang belum waktu sholat. Biasanya kalau waktu sholat terbuka itu hanya Nabi SAW. Maka para sahabat merasa yang buka pintu ini Nabi SAW, sementara mereka sholat. Ya. Waktu Nabi SAW lewat di hadapan mereka, para makmum ini menuju ke arah imam tempatnya Abu Bakar, maka para sahabat meyakini bahwasanya betul Nabi SAW. Dan saking gembiranya, hampir seluruh sahabat waktu itu membatalkan sholat mereka dan ingin menyalami Nabi SAW, karena sudah sekian hari mereka merasa terganggu sekali. 4 hari nggak ada berita Nabi SAW. Perintahnya bahkan menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Sakitnya sudah sangat parah. Beberapa sahabat yang keluar menyampaikan kalau Nabi SAW sudah sangat lemah, demamnya tinggi, ya sakit kepala dan seterusnya. Maka Nabi SAW pun jalan terus sampai ke sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa keberadaan Nabi SAW sementara sholat. Maka Abu Bakar pun ingin pindah dan mempersilahkan Nabi SAW untuk jadi imam sementara lagi sholat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap jadi imam. Dan beliau SAW sholat di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu menyampaikan atau melanjutkan sholatnya. Kemudian beliau berkata, ya, atau pada saat itu beliau memberikan isyarat kepada Nabi untuk maju, tapi Nabi SAW tetap membalas isyarat tersebut agar Abu Bakar tetap jadi imam. Lalu beliau bersabda, sementara Abu Bakar lagi sholat, Nabi bisikkan kalimat mengatakan, imamilah manusia wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun melanjutkan sholatnya dan Nabi SAW berdiri sebelah kanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan teman-teman sekalian, boleh kita mengingatkan orang yang sedang sholat dengan kalimat, ya, maaf kiblatnya ke kanan sedikit, ya. Ini begini, di depan anda ada najis, dibahasakan. Walaupun orang sholat, dia tidak perlu membalasnya, tapi memberikan peringatan kepadanya. Tadi sholatnya kurang, misalnya. Riwayat lain berbunyi bahwasanya Nabi SAW mengimami sholat. Riwayat lain ada, dua-duanya riwayat sahih, menjelaskan Abu Bakar pindah, lalu Nabi SAW mengimami sholat. Hanya saja beliau mengimami sholat sambil duduk. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat berdiri sebelah kanan Nabi SAW, seraya mengeraskan suara agar makmum mengetahui gerakan Nabi SAW. Dan dari sini juga keluar sebuah hukum, kalau imam suaranya nggak kedengaran, maka boleh makmum di belakangnya mengingatkan tentang panggilan-panggilan ruku, i'tidal, sujud, ya, dikeraskan suara. Selepas salam, Nabi SAW naik ke atas mimbar dengan dibantu oleh beberapa sahabat beliau, dan beliau pun berkhutbah sambil duduk karena kondisi fisiknya masih lemah, tapi beliau merasa sudah baikan. Lalu beliau pun bersabda, wahai manusia, setelah tahmid dan salat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah, fitnah telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap. Seseorang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Ya. Artinya setelah aku meninggal nanti ini akan banyak masalah-masalah kalian hadapi. Maka kalau lagi tersebar fitnah, maka ketahuilah yang duduk, yang tidak ikut-ikutan lebih baik daripada yang berdiri.
Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya makin tidak terlibat makin baik. Nah, tentu di sini ya sebagian ulama menghubungkan ini dengan kasus yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Ingatlah, jangan kalian memujiku melampaui batas setelah aku meninggal nanti. Sebagaimana Nasara atau Nasrani, orang-orang Kristen memuji Isa putra Maryam. Tadinya orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah Nabi Allah. Lama-lama karena cintanya sama Nabi Isa SAW, mereka mengubah, mengatakan anaknya Allah. Hati-hati, jangan sampai kalian melampaui batas. Dan jangan pernah jadikan kuburanku sebagai hari raya, dikunjungi dan merayakan sesuatu di kuburanku. Sesungguhnya Allah melaknat siapapun yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hari raya. Ya, untuk melakukan ibadah-ibadah ritual khusus di situ, dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini kalau berlaku pada kuburan Nabi SAW tidak boleh, apalagi kuburan orang lain. Ya. Berarti kuburan orang lain lebih layak untuk tidak boleh dirayakan seperti hari raya. Hari raya kan orang gembira, orang berbagi-bagi, orang berbicara, orang memuji Allah. Maka itu semua masuk dalam rangkaian ini. Jangan kalian jadikan itu. Makanya setelah Nabi SAW meninggal, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, ya, sampai akhir-akhir pun atau di beberapa tahun di masa kejayaan Utsmaniyah pun kuburan Nabi SAW selalu tidak dilakukan atau tidak dijadikan ritual-ritual khusus ini, ya. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Lalu kata Nabi SAW, tidak boleh ada dua agama di Jazirah Arab, yang boleh hanya ada Islam, nggak boleh lagi. Agama apapun masuk, perangi, keluarkan dari Jazirah Arab, ya. Nabi SAW lalu mewasiatkan agar muslimin menjaga solat mereka. Selain beliau bersabda, ingatlah perbedaan dasar antara Islam dengan yang lainnya adalah solat. Jagalah solat kalian. Jagalah solat kalian. 2 kali Nabi SAW ulangi. Juga berbuat baiklah dengan para budak dan wanita. Ketahuilah bahwa tidak ada kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan hinakan mereka. Dan ini juga peringatan tegas dari Nabi SAW agar kaum muslimin jangan lalai dari jihad. Mereka butuh untuk mempertahankan agama mereka, untuk diri mereka. Ada saatnya di mana memang darah dibutuhkan untuk ditumpahkan. Ada saatnya harta, ada saatnya dakwah. Ada saatnya semua itu terjalin di dalam atau terlihat dari kehidupan Nabi SAW. Ya, tidak mungkin seorang muslim luput dari masalah itu. Tentu kita tidak sengaja mencari-carinya, tetapi dalam kehidupan seorang muslim dia harus selalu siap dalam masalah-masalah seperti ini. Kapan dibutuhkan pengorbanan harta? Ya. Pengorbanan tenaga? Ya. Pengorbanan darah pun? Iya. Bahkan kata ulama, seringkali tempat itu kalau sudah sangat gersang dari keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja mendatangkan di situ sebab yang akhirnya terkumandangkanlah jihad. Dan dengan jihad mereka bisa kembali kepada agama mereka. Wallahu a'lam bishawab.